يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Niat seseorang dalam menuntut ilmu tentu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu merupakan ibadah, dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya dengan mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah melainkan hanya untuk mengikhlaskan niat mereka dan ibadah mereka untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan niat seseorang dalam menuntut ilmu secara umum yaitu raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu untuk mencabut dan mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Tentunya fisabilillah, dalam rangka di jalan Allah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari riya, jauh dari sum'ah, ingin dilihat atau ingin didengar, jauh dari hubbus syuhrah, cinta untuk terkenal, atau juga keinginan-keinginan duniawi. Adapun secara terperinci para ulama menjelaskan salah satunya atau diantaranya yaitu diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena menuntut ilmu tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah sesungguhnya dia tidak ada Rabb yang berhak diibadati melainkan Dia. Maka Allah memulai dengan perintah untuk belajar, perintah untuk mengetahui. Fa'lam, ketahuilah, yaitu belajarlah, menuntut ilmu lah agar kita memahami. Lalu selanjutnya juga diniatkan untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan belajar maka syariat-syariat Allah itu terjaga dan bisa kita menjaganya baik di dalam ingatan kita maupun di dalam perbuatan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Dan sungguh dia adalah ayat-ayat yang jelas yang disimpan di hati-hati atau di dada-dada para orang-orang yang mendapatkan ilmu. Maka ayat-ayat tersebut tersimpan di dada-dada orang-orang yang berilmu, dihafal oleh mereka dan diaplikasikan melalui amalan perbuatan mereka. Selanjutnya yaitu diniatkan untuk menjaga syariat Allah dan membelanya, karena orang yang bisa membela syariat Allah hanyalah orang yang memahaminya dan mempelajarinya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Kalau seandainya mereka mengembalikan perkara-perkara yang mereka selisihkan kepada Rasul dan kepada ulil amri, yaitu salah satunya ditafsirkan oleh para ulama dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu, tentu mereka akan mengerti cara mengambil hukum, beristimbat dari ayat-ayat tersebut.
Dan ini merupakan penjagaan dan pembelaan terhadap syariat-syariat Allah oleh para ulama yang menjelaskannya. Dan selanjutnya, niat dalam menuntut ilmu yaitu niat untuk mengikuti syariat Allah dan mengaplikasikannya. Karena tidak mungkin seseorang bisa mengikuti syariat Allah kalau dia tidak belajar, dia tidak mengerti. Dan cara untuk bisa mengikuti syariat Allah dan sunnahnya Rasulullah yaitu dengan mempelajarinya, sebagaimana firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Maka cara untuk mengikuti Rasulullah, kita harus tahu dulu apa perintah-perintah Rasulullah agar kita bisa mengikutinya. Dan banyak lagi cabang-cabang atau niat-niat dalam menuntut ilmu yang intinya semuanya harus diniatkan untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbau duniawi, berbau riya, berbau cinta akan dibanggakan, kesombongan dan yang lain-lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.